Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya, sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, siapa yang hari ini yang tidak masuk? Nabil kenapa Nabil? Izin. Nabil habis izin ya? Yuk. Oke, ada lagi nggak yang lain? Tidak ada. Oke, sudah. Nanti cuma satu orang si Nabil ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa? Transaksi ya. Oke. Transaksi. Nah, berarti di dalam sana itu kalau kalian melakukan suatu transaksi, apa saja transaksi yang pernah kalian lakukan? Transaksi apa yang pernah lakukan? Angkat tangan. Transaksi apa? Belanja di Indomaret. Satu pernah berarti. Ada lagi? Transaksi apa? Transaksi apa yang kalian pernah lakukan? Ya, transaksi beli ini, beli jajan di kantin ya. Oke. Ya, masa nggak pernah? Ada lagi nggak? Apa? Transaksi apa? Belanja di mall. Belanja di mall. Dasar orang kaya berarti ya. Itu berarti dalam melakukan suatu transaksi. Ya, itu adalah suatu transaksi yang pernah kalian lakukan di depan sehari-hari ya. Nah, itu transaksi yang dibutuhkan. Itu adalah transaksi yang pernah kalian lakukan. Oke. Sebelumnya Bapak sudah kirim modul ke WhatsApp kalian ya. Modul berapa itu? Bapak mengenai transaksi. Nah, di sana ada berapa halaman, sangat banyak halamannya. Nah, sebelum itu marilah kita ini ya. Bapak membagi kelompok kalian, silakan kalian buka handphone kalian, terus kalian ketik link ini di handphone kalian. Siapa yang ini hasil akhirnya visual? Oke, ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, terus yang auditory berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus kinestetik. Ya, kinestetik banyak sekali lah ya. Oke, berarti nanti kinestetik kita bagi menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, sekarang silakan kalian duduk kelompok kalian. Ada 4 meja digabung jadi 1. Ya, semuanya sudah terbentuk berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Dengan visual 1 kelompok, auditori 1 kelompok, dan
kinestetik ada 3 kelompok. Nah, dari sini modulnya sudah Bapak kirim lewat WA teman kalian. Silakan kalian lihat. Nah, pekerjaannya kita membahas bersama bagaimana agar menjadi suatu pembelajaran yang bervariasi. Jadi bermacam-macam sesuai dengan kemampuan kalian setelah mengikuti tes gaya belajar tersebut ya. Jadi di kelas ini paling banyak adalah kinestetik. Kinestetik itu apa sih? Ada yang tahu kinestetik itu apa? Kalian gaya belajarnya seperti apa? Apa? Coba. Apa? Banyak gerak. Ya, berarti kebanyakan gerak. Berarti banyak gerak. Kalau visual apa? Lebih kemana? Gaya belajarnya? Menggambar. Ya, berarti dia melihat gambar, melihat visual. Nah, itu lebih memahami seperti itu. Sedangkan auditori seperti apa? Apa? Ya, mendengarkan. Berarti di sini adalah mendengarkan. Gaya belajar bervariasi macam-macamnya kita bentuk jadi kelompok gitu ya. Dan ini, jadi ada tugas dari Bapak, modulnya sudah Bapak kirimkan ke WA teman kalian. Nanti silakan kalian belajarkan untuk kelompok visual. Nah, kelompok visual silakan kalian menggambar. Apa yang kalian mau gambar nanti menjadi apa? Silakan kalian tampilkan ke depan seperti apa. Terus kelompok auditori, silakan kalian bentuk buat audio yang bervariasi atau mungkin ada tulisannya yang mungkin lebih kalian memahami seperti itu ya. Nanti dia mau bawa. Nah, sedangkan kelompok kinestetik, silakan kalian bereksplorasi diri kalian sendiri ya. Kalian mau membuat drama atau role playing, silakan. Nanti silakan kalian maju ke depan untuk melakukan hal tersebut di depan. Nah, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran bervariasi sesuai dengan kemampuan kalian atau keinginan kalian. Belajarnya seperti apa? Jadi kita berdapat seperti itu. Oke, silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian seperti apa ya. Kan buat drama. Buat drama nanti buat kan buat ini buat faktornya serta buat faktornya nanti sama misalnya nanti dikasih performa kedua nah nanti buat sama Ya, tulisan. Bapak rasa sudah semuanya untuk mempersiapkan ininya. Maka kali ini kelompok mana dulu yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil atau produk yang sudah kalian dapatkan mengenai modul 4 tersebut. Kelompok apa dulu yang mau? Ya, kelompok visual ya.
Oke, silakan. Beri aplaus untuk kelompok visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winnie Sapitri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Tiara, Fikri, Ilham, Aura, dan Nur sebagai pembaca. Di sini kami akan membacakan yang dikirimkan Bapak kami, model 4, dan dia akan dibacakan oleh Tiara. Baik, di sini ada pendokumentasi penggunaan anggaran, ada juga pembuatan laporan tanggung jawab keuangan, dan di sini juga ada langkah-langkah penyampaian dokumen transaksi. Langkah-langkah penyampaian dokumen transaksi ini ada peralatan yang digunakan, teknik penyimpanan bukti transaksi, dan di sini juga ada unsur-unsur laporan. Unsur-unsur laporan ada tujuan laporan keuangan, ada neraca transaksi, ada juga laporan aras kas. Di sini juga ada pengertian dokumen dan bukti transaksi. Yang pertama ada prosedur pendokumentasi bukti transaksi, ada juga fungsi dan manfaat bukti transaksi, juga ada jenis bukti transaksi, ada juga pembuatan laporan tanggung jawab keuangan, yaitu ada laporan laba rugi atau profit and loss statement, ada juga hakikat laporan keuangan, ada laporan perubahan equity statement of tax in capital, ada juga membuat laporan keuangan. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, mungkin ada yang mau kasih salam. Bagaimana? Bagus nggak gambarnya? Bagus. Oke. Kalau sudah ada, memang bagus ya. Warnanya kuning ini. Kuning, tulisannya hitam, catnya, bintangnya emas ya. Sungguh luar biasa, sangat kreatif sekali ya. Oke, beri aplaus ya untuk kelompok yang lainnya. Oke, silakan tutup. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah ini ya, sudah kelompok visual yang tadi ya. Kali ini kelompok mana yang mau nih? Ayo. Oke, kelompok auditoria ya. Beri aplaus dulu soal kelompok auditoria kita. Dan sekarang ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori. Nah, di sini perkenalkan nama saya Amanda, sini Cynthia, Sherly, Rizka, Tara, dan Reksa. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang telah kami bikin. Pengertian dokumen dan bukti transaksi. Dokumen adalah lembaran yang mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian atau peristiwa sementara. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta, keuangan perusahaan, misalnya seperti penjualan pembelian, pembayaran gaji, serta membayar berbagai biaya yang lainnya. 2. Fungsi dan manfaat transaksi. Bukti transaksi merupakan alat yang penting yang diperlukan saat kita melakukan transaksi keuangan. Maka dalam setiap transaksi akan dilakukan pencatatan dan penggunaan media baik kertas maupun elektronik yang bisa kita sebut dengan dokumen transaksi. Bukti transaksi merupakan fungsi pokok sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat dokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi. 3. Jenis-jenis bukti transaksi. Perusahaan akan melakukan pencatatan jika sesuatu transaksi benar-benar terjadi dan sah. Transaksi yang sah akan adalah yang didukung dengan adanya bukti transaksi yang sah pula. Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu
A. Bukti transaksi internal. B. Bukti transaksi eksternal. 4. Prosedur pendokumentasian bukti-bukti transaksi, pengelolaan dokumen atau persiapan dokumen. Bukti transaksi merupakan arsip yang penting bagi perusahaan. Oleh karena penyimpanan harus tertib agar mudah dicari apabila dibutuhkan dan agar tidak mudah rusak. Cara penyimpanan bukti transaksi yang baik sebagai berikut. A. Peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan dalam penyimpanan bukti-bukti transaksi adalah peralatan yang membantu dalam pengelompokan dan penyimpanan bukti transaksi. Antara lain, 1. Mesin penjilid, 2. Stapler atau hedge matching stapler, 3. Pelubang kertas atau punched card machine atau perforator, 4. Mesin pemotong kertas atau paper cutter atau guillotine, 5. Mesin penghancur dokumen atau sarden, 6. Ordner, 7. Guide, 8. Lemari arsip atau filing cabinet, 9. Rak penyortir. B. Teknik penyimpanan bukti transaksi. Teknik penyimpanan bukti transaksi yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, sistem abjad, alphabetic system; yang kedua, sistem tanggal, chronological system; yang ketiga, sistem nomor, numeric system; yang keempat, sistem wilayah, geographic system. Langkah-langkah penyimpanan dokumen transaksi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyimpanan dokumen-dokumen transaksi sebagai berikut. 1. Cek bukti transaksi. 2. Kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran. 3. Catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk selanjutnya. Satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi menggunakan stapler dengan posisi bukti kas masuk di depan dan bukti transaksi penerimaan di belakang. 4. Catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam bukti kas keluar selanjutnya. Satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi pengeluaran dengan posisi bukti kas keluar di depan terbukti transaksi pengeluaran. Untuk bukti transaksi yang berukuran kecil dapat ditempel dahulu di kertas HVS yang dibagi 2, kemudian disatukan dengan bukti kas keluar menggunakan stapler. 5. Siapkan ordener untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berikut adalah 2 guide, yaitu guide debit dan guide kredit. 6. Tuliskan pada ordener nama, bulan, dan tahun sebagai judul. 7. Beri lubang pada sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. 8. Masukkan dan sunah bukti-bukti transaksi ke dalam ordener secara urutan tanggal atau kronologis dengan transaksi yang lama di bawah dan transaksi terbaru di atas, atau transaksi tanggal 1 di bawah dan transaksi tanggal 30 atau 31 di atas. Pada setiap bulannya, pengelompokan transaksi dilakukan dengan meletakkan bukti transaksi pengeluaran pada guide kredit dan bukti transaksi penerimaan pada guide debit. B. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. 1. Hakikat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklarifikasi dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. A. Tujuan laporan keuangan. Penetapan tujuan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting sebelum laporan keuangan itu disusun dan disajikan untuk kepentingan berbagai pihak yang membutuhkan. Terdapat berbagai rumusan tujuan laporan keuangan. Menurut VASB 1979, 16-21, tujuan pelaporan keuangan antara lain: 1. Menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. 2. Menyediakan informasi yang berguna untuk investor yang ada dan yang potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. Menyediakan informasi yang menunjukkan tentang sumber daya klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. B. Unsur-unsur laporan keuangan. Adapun unsur-unsur terdapat dalam laporan keuangan adalah: yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset digolongkan menjadi dua, yaitu A. Aset lancar, B. Aset tetap. 2. Kewajiban. Kewajiban merupakan utama perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban digolong menjadi 3, yaitu A. Kewajiban jangka pendek, B. Kewajiban jangka panjang, C. Kewajiban lain-lain. 3. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. 4. Penghasilan. Income. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 2. Membuat laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PASK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 4 jenis, yaitu A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan semua pendapatan yang diperoleh dan semua beban yang terjadi selama periode akuntansi. B. Laporan perubahan akuntansi. Setelah laporan laba selesai, dibuat dengan pencatatan penutupan selesaikan, maka perusahaan menyusun perubahan ekuitas yang menjamin perubahan modal selama 1 tahun periode. C. Neraca. Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu seperti yang tertera pada neraca, baik pada akhir bulan, kuartal, semester, atau tahun. D. Laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 2 adalah memberi informasi histori mengenal perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklarifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi internal, investasi maupun pendanaan selama 1 tahun periode akuntansi. Baiklah, itu dia video yang telah kami sampaikan. Ada saran atau pertanyaan? Baik, jadi di sini saya ingin memberi masukan saya kepada kalian. Untuk videonya sudah saya tonton full. Nah, untuk dari segi materi sudah bagus. Hanya saja dalam pengambilan suaranya atau pengambilan dalam suaranya karena ada yang suaranya gede, ada yang suaranya kecil. Jadi saya memberi saran untuk pengambilan suaranya disamakan saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, atau sedang-sedang saja. Cuma itu saja sih saran dari saya. Ya baik, terima kasih atas sarannya. Ya. Oke, berapa saya Rana yang ya, seperti sarannya terima ya? Terima? Terima. Ya. Oke, ini kalau tidak ada silakan tutup ya. Baik, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah 2 kelompok, visual dan audio. Nah, kali ini kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik dari mana? Yang 3 kelompoknya mau duluan.
Oke, kelompoknya si Airin ya. Ya, silakan beratus untuk kelompok Airin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan Bapak, kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan atau menampilkan sebuah drama yang di drama ini terkait tentang melakukan sebuah transaksi dari perusahaan lain ke perusahaan kami. Jadi di sini pertama-tama perkenalkan nama saya Airin Afini. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi atau drama ini. Di sini saya akan berpresentasi sebagai pemimpin dan di sini ada Erna sebagai petugas administrasi maupun anggun. Dan di sebelahnya ada Alia sebagai ketua atau pemimpin dari PT Azahra. Setelah itu ada Indah dan Eman sebagai satpam. Saya harapkan teman-teman bisa menyaksikan drama yang kami lakukan. Terima kasih. Ada nyanyi, Mas? Ya. Ya, yang saya bantu. Saya Indah Febrian dari PT Azahra ingin memberikan surat bukti transaksi penjualan dari PT Azahra kepada PT Hilmi Jaya. Oh iya, ini saya terima kasih. Ini Pak suratnya. Dan saya akan menyampaikan ke kantor saya. Ya baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Bu, di sini ada pengiriman surat masuk dari PT Azahra. Baik, nanti akan saya minta tolong kepada bawahan saya untuk mengambil suratnya ke tempat Bapak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Anggun, saya minta tolong buat ambil surat transaksi dari PT Azahra di bawah. Siap. Terima kasih. Selamat pagi Pak Eman. Maju. Saya diperintahkan dari atasan saya untuk mengambil surat bukti transaksi. Ya Bu, ini Bu, suratnya Bu. Oh ya, terima kasih ya Pak Ya Eman. Bu, sama-sama. Berapa lama kemudian PT Azahra menelpon pimpinan dari PT Selamat pagi, saya Airin Afini dari PT Hilmijaya. Ada yang bisa kami bantu? Ya, selamat pagi Ibu. Saya Alia Amraini dari PT Azahra ingin menanyakan apakah surat bukti transaksi sudah terima atau belum? Mungkin bukti transaksi sudah diterima dari PT kami, cuma belum dikonfirmasikan kepada saya. Untuk informasi lebih lanjut, akan saya konfirmasikan kembali kepada Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Berapa lama kemudian Erna menyambangi pimpinan dari PT Hilmi? Anggun, saya minta tolong buat di ruangan saya karena saya ingin ke ruangan pimpinan. Ya, baik. Terima kasih Anggun ya. Kompol Paniski, semoga dulu. Adriana, silakan Ibu. Dan saya bantu. Nah, jadi Bu, kita dapat kiriman surat transaksi dari PT Azahra. Ini untuk pengirimannya Ibu gunakan jenis transaksi model apa? Ini jenis bukti transaksi penggunaan bukti faktur. Konfirmasi selanjutnya sudah ditulis ke bukan tangan ya. Silakan, nanti konfirmasikan kepada Ibu. Terima kasih. Tunggu sebentar, Eman. Ibu bantuan. Ini ada kiriman dari PC Indonesia mengonfirmasikan untuk nominalnya sama apa enggak dengan konfirmasi data yang sudah disepakati kemarin. Oh baik Bu, nanti akan saya cek dan konfirmasi Ibu ya. Terima kasih Erna. Ya Bu, saya konfirmasi. Uang
PT Dominan Dometri. Kok ini bisa sama ya? Dan setelah dilihat, Erna pun menelpon dari PT Dometri untuk meminta konfirmasi nominal. Setelah dikonfirmasikan, Erna pun menyampiri pimpinan dari PT Sriwijaya. Saya mau ruangan pimpinan karena ini ada kesalahan. Saya minta tolong kamu buat ruangan saya ya. Makasih ya Bun. Nah, kalau kamu sama siang Bu, sama benar, nah, siapa dulu? Ada yang bisa dibantu? Nah, jadi Bu, ada kesalahan nominal sama data yang disebut yang sebelumnya. Nah, pada data dominan penopri yaitu takaran nominal 560.500.000, sedangkan di data kita yaitu 530.500.000. Kalau kamu cari konfirmasi, sudah kamu konfirmasi ke PT sudah saya konfirmasi dan sudah saya perbaiki. Sudah. Nah, jadi di sini dari pihak PT Dominan Penopri itu memerlukan bukti yaitu tanda tangan dari pihak pimpinan. Terima kasih Erna untuk webinar ini. Terima kasih sudah membantu Ibu jalannya pemeriksaan ini. Terima kasih teman-teman semua. Jadi hanya di sini tampilan dari kami semua terkait tentang drama yang dimana drama tersebut melakukan sebuah transaksi dari PT atau dari perusahaan lain ke perusahaan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Wiranti. Saya ingin memberikan saran kepada kelompok kalian. Cara berkomunikasi kalian sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa orang yang suaranya kurang kedengaran atau kurang dikeraskan. Itu saja saran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah berapa? 2, 3, 4, 5 kelompok sudah maju semua. Marilah kita beri aplaus semua untuk kita semua. Akhirnya mungkin Bapak merasa senang sekali kalau pelajaran hari ini kalian bisa maju ke depan, bisa mengeksplorasi diri kalian dengan gaya belajar macam-macam kalian semuanya. Ada belajar secara visual, menggambar, ada auditory tadi dengan sound, terus ada lagi kinestetik dengan yang bergerak-gerak semuanya. Tadi akan menggunakan drama ya, semuanya rata-rata drama semua ya. Nah itu adalah pembelajaran menggunakan kinestetik ya. Nah, kali ini Bapak ingin dari salah satu atau 2 orang untuk membuatkan kesimpulan apa sih hasil pelajaran pada hari ini. Siapa ya? Buka tangan. Oke, si Rita sama si Rika. Oke ya. Nah, berapa suruh Rita dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok kinestetik 1, kinestetik 2 ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, bahwa yang kita tahu setiap orang memiliki cara belajarnya masing-masing. Ada yang lebih memahami dengan cara banyak gerak, yaitu kinestetik, dengan audio visual, mendengarkan, dengan visual banyak melihat gambar. Kita dapat memilih sendiri bagaimana cara belajar yang membuat kita lebih mudah untuk memahaminya. Sekian kesimpulan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa untuk Intan ya?
transaksi, yaitu ada transaksi internal, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal, pertama kita belajar ada pertama faktur, kedua kwitansi, ketiga nota debit, empat nota kredit, kelima cek, dan keenam biliet giro. Itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya sudah memberikan dua kesimpulan. Nah, kali ini pelajarannya sudah menganggap berhasil. Jadi kita mulai lagi hari apa? Hari Jumat. Oke, kita kembali lagi hari Jumat. Jangan lupa nanti tugasnya kalian mencari bukti-bukti transaksi. Nanti kalian tempelkan di buku besar kalian ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada? Ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.